Shalom saudara, Happy New Year. Tentunya juga bagi yang belum sempat mendengarkan selamat Natal, selamat Natal. Tetapi kita akan masuk di tahun yang baru. Selamat tinggal tahun yang lama. Masa sulit, pergumulan, penyakit, persoalan, kegagalan, kesusahan. Dan selamat datang Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidupku. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita harus meninggalkan tahun-tahun ini yang berlalu dengan segala macam kesusahan, kesulitan. Dan pada tahun depan kita tidak mengundang berkat masa depan, tapi mengundang Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Selamat datang Tuhan Yesus, selamat datang Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dialah yang menuntun, yang menjadikan masa depan, menuntun hidup kita. Dan yang menciptakan terang dan gelap, dan saudara menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Kalau kita berkata, selamat datang nasib mujur, siapa yang mendatangkan nasib mujur itu? Kalau kita berkata, selamat datang kesembuhan, siapa yang mendatangkan kesembuhan itu? Selamat datang berkat, masa depan, cerah, pemulihan, siapa yang memberikan itu? Mungkin hatimu, perasaanmu, mungkin kepercayaan imanmu, tetapi tidak di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, lebih bagus iman itu jangan di luar Tuhan Yesus. Iman itu harus melekat kepada firman, yang firman adalah Tuhan Yesus. Jadi kita kembalikan iman itu bukan untuk meraih berkat, untuk meraih janji-janji Tuhan, tapi iman itu meraih sumber berkat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat datang Tuhan Yesus, selamat datang Roh Kudus dalam kehidupan saya, dalam rohani saya. Maka hidup saya ini adalah berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun saya pergi, apapun yang saya miliki, apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu menjadi berkat bagi yang lain, bagi gereja. Karena kita dijadikan, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Kita berdoa terlebih dahulu, memberkati pada tahun-tahun depan, karena bukan berarti tahun depan semakin indah, tetapi tahun depan bersama Yesus, bersama Roh Kudus, melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka itulah Tuhan, kami yakin apapun badai yang kami hadapin, kami tetap akan berjalan di atas air. Anggur yang habis pun akan muncul anggur yang baru. Ikan roti pun yang sedikit akan menjadi banyak karena Engkau bersama dengan kami. Sebab itu kami mengundang Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Itulah dasar pada tahun depan ini yang akan kita masuk dalam beberapa menit atau beberapa jam, bahwa kita tidak berkata welcome tahun 2023, karena 2023 sama dengan tahun-tahun yang akan datang. Orang yang sama, hanya ada yang lahir, ada yang mati, ada yang bangkrut, ada yang kaya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang bertambah baik, bertambah jahat, ada yang berkhianat, ada yang berubah, ada yang bertobat, ada yang berbuah. Tetapi semuanya itu kembali bahwa ada satu sumber, namanya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan firman-Nya mengajar kepada kita untuk mengasihi Dia, untuk mendahulukan Dia, untuk mengutamakan Dia, karena kita adalah saudara berkat yang diberkati Dia. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28, singkatnya saja, yaitu Allah menjadikan kita menurut gambarnya. Diciptakanlah kita laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah saudara kita menurut gambarnya Tuhan, dan kemudian Tuhan memberkati mereka, yaitu kita. Berkuasalah, beranak cuculah, bertambah banyak, berkuasalah atas bumi, taklukkanlah semuanya itu, kuasailah itu, berarti berkat itu kita sendiri berkat. Kita adalah berkat itu sendiri. Sebab itu jangan mengejar berkat, karena berkat itu sendiri. Kalau kita sadar bahwa kita adalah berkat itu sendiri, ayo kita undang Yesus Kristus, Roh Kudus, dan perintahnya dalam hidup kita. Maka saudara, kemanapun kita pergi, selalu ada pintu terbuka. Ada masa depan yang terbaik. Kemanapun saudara melangkahkan kaki, di situ ada damai, ada bahagia, ada kemenangan. Apapun yang kita kerjakan, maka akan membuahkan hasil, karena Tuhan menyertai kita, karena kita adalah berkat
bukan hasil itu adalah berkat. Hasil itu adalah hasil kerjaan berkat yang mengerjakannya. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, maka itu akan menghasilkan. Karena Yesus Roh Kudus bersama dengan kita. Karena kita adalah berkat itu sendiri. Sehingga saudara, kita adalah berkat kemanapun kita pergi. Di gereja, di rumah, dimanapun juga. Kita adalah berkat yang menjadi berkat. Sehingga saudara, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kepandaian, hikmat, akal budi, kekuatan, firman, iman, saudara. Maka harta benda apapun juga, itu juga menjadi berkat bagi yang lainnya. Bagi gereja, bagi umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saya punya ilustrasi gampang. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita terima, saudara. Karena ini adalah berkat, maka Tuhan memberikan kepada kita. Maka saya kasihkan ke tangan kiri. Maka tangan kiri memberikan, salurkan kepada yang lain. Maka saudara kosong, tangan kanan saudara mendapatkan kembali berkat itu. Ya, berkat secara harta benda atau keahlian, kemampuan, skill. Karena kalau kita berkat itu berarti cuma harta. Tapi skill, kemampuan, hikmat, kebahagiaan itu juga berkat. Iman dan sebagainya. Kita berikan lagi ke semua orang. Maka tangan yang kosong akan diberi. Tetapi ketika kita dapat tangan kanan, saudara, maka kita berikan tangan kiri. Tangan kanan dapat lagi, dua-dua ada. Terus kita tidak memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan tidak menjadi berkat. Kita simpan, saudara, kita simpan, maka saudara tahu itu, kita tidak bisa menerima kembali. Kita seperti laut mati, yang asin, memang banyak garam, tetapi tidak ada kehidupan. Rohaninya menjadi kikir, menjadi sombong. Tetapi Tuhan berkata, saudara, bahwa kita adalah garam dunia, bukan laut asin. Garam dunia itu ada garamnya, tetapi memberikan cita rasa. Jadi bukan mematikan semua kehidupan. Sebab itu hari ini kita menatap tahun 2023. Bukan optimis menurut pikiran saya, menurut kata orang, menurut janji Tuhan, menurut iman saya. Tetapi saya optimis karena Tuhan ada pada saya. Dan saya melakukan perintahnya. Maka saya adalah berkat itu sendiri. Sehingga apa yang saya kerjakan, saya lakukan, saya jalani, saya pikirkan, saya katakan, itu berbuah. Sebab firman berkata, saudara, bahwa perkataan kita itu mengandung kuasa. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa mengemakan akan makan buahnya. Ketika kita diberkati, saudara, dan kita adalah berkat itu, kita dapat harta atau hikmat atau budi, atau kebahagiaan atau iman, maka ketika suatu hari diminta, saudara, untuk teman-teman kita, tolong dong bantu mikirkan pekerjaan Tuhan, tolong doakan saya. Ya, mungkin ada juga sesuatu misi atau sesuatu gereja atau pelayanan yang kurang, saudara, jangan berkata, aku nggak ada duit, aku sulit, saudara. Jangan begitu. Walaupun kita nggak ada, kita percaya. Kita nggak bicara uang, pikiran, tenaga, skill kita, doa kita, itu adalah berkat juga. Karena hidup kita adalah berkat. Sebab itu, mati hidup dikuasai lidah. Dan tangan kita harus rajin. Bukan rajin untuk cari uang, untuk mencuri. Tapi rajin untuk memberi juga. Sebab Tuhan memberi kita supaya kita menjadi berkat. Biar pada tahun 2023 dan seterusnya, saudara, tahun-tahun yang mungkin orang berkata baik atau buruk, tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, Tuhanlah yang mengerjakan semua. Yang buruk akan menjadi baik, yang gelap menjadi terang, yang susah menjadi sukacita. Itulah, saudara, renungan firman. Selamat tinggal kesulitan, masalah, penyakit, problem, kesusahan, kesedihan, duka cita pada tahun yang lalu. Selamat datang Tuhan Yesus dalam hidupku. Selamat datang Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Aku tidak takut lagi, sebab Engkau mengubah duka citaku menjadi sukacita. Hidup yang baik menjadi manis. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan rumah tangga, karir, studi, ekonomi, perjodohan, maupun apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Engkau yang sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Hari ini juga Tuhan membuka pintu, karena berkat itu adalah dirimu, dan bersama dengan Tuhan, maka tidak satu pintu pun yang tertutup. Ketika Tuhan berjalan, badai pun akan berhenti. Ketika Tuhan berjalan, maka yang sedikit pun jadi banyak. Ketika Tuhan berjalan, lumpuh yang mati pun, saudara, dipulihkan, dibangkitkan. Maka ketika Tuhan berjalan bersama hidup kita, maka hidup kita menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy New Year.